Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Pasopati dimanapun Anda berada. Baik yang sudah tergabung bersama kami di 99,4 FM Radio Pasopati Bondowoso maupun yang tergabung di akun YouTube kita di Pasopati TV untuk sore hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah tergabung. Kembali kita berjumpa di segmen kesayangan kita, ada Jendela Islami yang sore hari ini menemani aktivitas sore Anda. Dan alhamdulillah untuk aktivitas sore Anda kali ini, kita Pasopati TV dan juga Pasopati FM bekerja sama langsung dengan Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Bondowoso yang sore hari ini alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Ada Ustadz Fitri Nur Hidayat MPD. Iya, assalamualaikum, selamat sore Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Selamat sore. baik, terima kasih Ustadz sudah bersedia hadir untuk sore hari Oh ini. iya, Iya, baik Sobat Pasopati dimanapun Anda berada, untuk hari ini bersama saya Radika Santi yang bertugas selama kurang lebih 1 jam akan menemani aktivitas sore Anda untuk sekedar menambah ilmu dan wawasan sore hari ini ya. Dan sore hari ini kita akan membahas tentang bagaimana Muslim sejati adalah penebar rahmat ilahi, seperti itu ya. Bagaimana seorang muslim menerapkan nilai-nilai kemuslimannya dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana muslim dikatakan sebagai muslim yang sejati, begitu ya, dikatakan sebagai penebar rahmat yang ilahi. Nah, nanti selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan mendengarkan penjelasan dan paparan mengenai tema tersebut langsung dari Ustadz Fitri Nur Hidayat MPDI yang sore hari ini sudah tergabung bersama kita. Silakan Ustadz. baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap pemirsa Pasopati FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah di sore hari ini kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan nikmat untuk bisa beraktivitas. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita senantiasa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, para dzurriyyah beliau ila yaumil qiyamah. Dan semoga kita semuanya tergolong hamba-hamba Allah yang kelak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pada sore hari ini kita akan bersama-sama ngaji bareng. Ngaji bareng dengan tema Muslim sejati penebar rahmat ilahi. Jadi tadi sudah disampaikan bahwasanya bagaimana tips-tips atau cara yang bisa kita laksanakan agar kita benar-benar menjadi seorang muslim yang sejati. Karena memang muslim ini bukan hanya ditinjau dari segi ibadahnya saja, ritual ibadahnya saja, tetapi harus pas antara hablum minallah dan hablum minannas. Terkadang banyak orang-orang muslim dia rajin ibadah, puasa, sholat, namun ke tetangganya kurang baik. Nah, ini yang perlu kita jelaskan agar kita bisa benar-benar menjadi seorang muslim yang benar-benar beriman sejati dengan jalan antara hablum minallah dan hablum minannas sama-sama baik. Baiklah, sore hari ini yang pertama akan kita bahas yakni mengenai sebuah ayat. Kita berangkat dari satu ayat Al-Quran, yakni di dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Di sana Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah, kata Allah, kami mengutus engkau wahai Muhammad rahmatan lil alamin kecuali sebagai rahmat
penebar kasih sayang bagi seluruh alam. Ayat ini sangat ringkas, namun jikalau kita menggali maknanya secara mendalam, maka nanti akan muncul makna-makna yang intinya adalah bermuara kepada rahmatan lil alamin, kasih sayang bagi seluruh alam. Kalau kita lihat dari ayat ini, maka ada 3 makna yang terkandung di dalamnya. Pertama, ayat ini berada di dalam Al-Quran. Berarti ayat ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah adalah seorang Tuhan, zat yang maha pengasih, maha penyayang. Sehingga kalau kita membaca di dalam Asmaul Husna, ada salah satu nama Allah, yakni Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maha pengasih, maha penyayang. Jadi ketika kita mau membaca Al-Quran, ayat ini menjelaskan bahwasanya ayat ini turun dari zat yang maha pengasih dan juga maha penyayang. Para ulama ada yang membedakan antara makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada semua makhluknya. Baik itu manusia, hewan, tumbuhan, termasuk juga alam-alam yang ada di luar kita, termasuk juga manusia, apakah itu mereka beriman, apa mereka tidak beriman, maka semuanya pasti akan mendapatkan rahmannya Allah, sifat penyayangnya Allah, pengasihnya Allah. Kemudian ada lagi salah satu Asmaul Husna Ar-Rahim, pengasih sekarang penyayang. Apa Ar-Rahim ini? Yakni sifat kasih sayang Allah yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Dan ini nanti akan diberikan pada hari kiamat. Maka kita selaku umat Islam jangan berkecil hati. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, itu ada orang tidak pernah sholat, beragama selain Islam, tapi kenapa mereka kok kaya raya, uangnya berlimpah? Tapi kita yang tiap hari sholat, puasa, ngaji Al-Quran, tapi kita kok hidupnya kayak gini aja, pas-pasan. Nah ini kadang-kadang yang ada di dalam diri kita. Tetapi hal itu kita jangan sampai berkecil hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya Ar-Rahim, sifat penyayang Allah yang pasti akan Allah berikan kepada orang-orang yang benar-benar beriman dan mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin orang-orang yang semacam itu Allah uji. Allah uji di dunia ini, tetapi nanti suatu saat di alam barzahnya, di alam akhiratnya, pasti Allah akan memberikan kebahagiaan bagi orang-orang tersebut. Jadi kita sebagai orang muslim jangan berkecil hati. Teruslah beribadah, teruslah bekerja, usaha yang halal, maka insya Allah di sana Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada kita. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang nomor 2 dari ayat ini, bahwasanya ayat ini ada kalimat wa ma arsalnaka, ka. Ka di sana artinya engkau. Engkau di sana ditunjukkan kepada Nabi Muhammad. Sehingga Allah berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya aku tidak mengutus engkau illa rahmatan lil alamin, kecuali rahmat bagi seluruh alam. Kita lihat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah pribadi seorang Rasul yang penebar kasih sayang. Bahkan kita bisa melihat biografi beliau, betapa beliau ketika berada di Mekah dicaci maki, dihina, bahkan ada yang mau membunuh beliau, tapi beliau tetap sabar. Bahkan beliau tetap mendoakan orang-orang yang kejam kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin kita sudah sering mendengarkan kisah tatkala Rasulullah SAW hijrah ke kota Taif. Ternyata di kota Taif itu masyarakatnya tidak mau menerima ajaran Nabi Muhammad. Bahkan beliau langsung dilempari batu, ya Allah, sampai berdarah kaki beliau yang mulia. Tetapi apa yang dikatakan oleh Rasul ketika datang malaikat Jibril, wahai Muhammad, berdoalah kepada Allah. Aku tidak tega melihat kamu dihina kayak gini oleh orang-orang Taif. Berdoalah kepada Allah
agar gunung ini dirobohkan kepada mereka. Maka Nabi Muhammad menjawab, tidak wahai Jibril, bisa saja mereka tidak menerima aku sekarang. Mungkin kelak anak cucunya akan menerima ajaran-ajaranku. Bahkan Rasulullah berdoa, Allahumma hdi qaumi, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak tahu siapa aku. Jadi ini contoh Nabi Muhammad sebagai Nabi uswatun hasanah yang senantiasa memberikan kasih sayang. Bukan hanya kepada musuh-musuh, bukan hanya kepada kawan-kawan, tetapi juga kepada musuh beliau pun beliau senantiasa memberikan kasih sayang. Sehingga banyak sekali orang-orang yang awalnya dia kafir memusuhi Nabi Muhammad, tapi karena melihat akhlak Nabi yang begitu mulia, kemudian penyabar, santun, maka banyak orang yang masuk agama Islam karena akhlaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang harus kita contoh. Kemudian makna yang nomor 3 dari ayat ini, bahwasanya Rasulullah itu diutus ke muka bumi ini untuk membawa agama Islam. Agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Agama yang menebarkan kasih sayang bagi seluruh alam. Jadi bukan hanya kepada alam manusia, alam hewan, alam tumbuh-tumbuhan, bahkan alam gaib pun agama Islam memerintahkan kepada kita untuk memberikan kasih sayang kepada mereka. Maka kalau kita lihat, ketika kita melihat rukun Islam yang 5, mulai dari syahadat sampai haji, ternyata semuanya itu bermuara agar kita memiliki akhlak yang mulia. Satu contoh, kita melaksanakan ibadah sholat. Sholat ini kan dimensinya seorang hamba kepada Tuhannya. Tetapi, jikalau kita melihat sholat, diawali dengan takbir, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kemudian diakhiri dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, menoleh kanan, Assalamualaikum warahmatullahi, menoleh kiri. Artinya, di sini ajaran agama Islam bukan hanya hablum minallah yang ditekankan, tapi juga adanya hablum minannas. Jadi ketika orang sholat, maka sholatnya pasti akan diterima oleh Allah tatkala syarat rukunnya terpenuhi, kemudian dia sholat sesuai dengan petunjuk dari Rasul, dan dia nantinya akan mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Jadi jangan sampai ada orang yang mengaku dia tiap hari sholat tapi masih sombong. Ada orang yang mengaku dia rajin berzakat, puasa, sholat, tapi dia masih mencemooh orang lain. Nah, ini berarti belum bisa menjiwai nilai-nilai ajaran agama Islam. Jadi ini adalah makna yang terkandung dari satu ayat yang pendek, namun jikalau kita mau menelaah lebih mendalam, sungguh luar biasa makna. Kemudian ada satu lagi hadis Nabi yang diriwayatkan di dalam kitab Abu Dawud dan At-Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berikanlah kasih sayang oleh kalian semuanya kepada orang-orang yang ada di muka bumi, maka pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kasih sayang kepada kamu semuanya. Jadi artinya di saat kita menebarkan kasih sayang kita kepada sesama umat manusia, baik itu kepada yang sesama muslim ataupun yang kepada non muslim, begitu pula kita memberikan perdamaian, keselamatan kepada tumbuhan, kemudian kepada hewan, memelihara hewan, maka pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita selaku orang yang menebarkan kasih sayang. Ini sabda Rasul. Jadi sabda Rasul tidak mungkin bohong. Beda dengan kita. Jadi kalau kita kadang-kadang ngomong itu banyak bohongnya daripada benernya. Kadang-kadang ngomong sekian ditambah, nah, itu yang perlu kita perbaiki. Jadi ini. Kemudian sekarang kita kaitkan dengan muslim. Nah, di dalam sebuah hadis, Rasulullah ini pernah bersabda, al-muslimu
man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang dapat dikatakan muslim sejati. Jadi kita kan sudah mengaku diri kita Islam. Kenapa? Karena pertama kita sudah syahadat. Meskipun syahadatnya mungkin hanya sekali. Nanti pada waktu akad nikah mungkin. Tapi di saat kita mau benar-benar mendalami syahadat, maka insya Allah kita akan benar-benar menjadi seorang muslim yang sejati. Tetapi ada makna bagaimana agar kita benar-benar menjadi orang muslim yang sejati. Maka Rasulullah menjawab, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Nah ini. Jadi orang dapat dikatakan muslim sejati ketika orang lain sesama umat muslim itu selamat dari tangannya dan juga dari lisannya. Artinya dia bisa menjaga lisannya agar tidak mencemooh orang lain, agar tidak menggunjing orang lain, agar tidak, kalau katanya Madura, ngocain orang lain. Nah ini yang perlu kita tekankan agar kita menjadi orang muslim yang sejati. Kemudian wayadihi, juga orang muslim lain itu terbebas dari kelakuan tangan kita yang kurang baik. Contohnya tiba-tiba gak ada apa-apa, ada orang moro-moro kita pukul. Nah, ada anaknya orang kita tampar, waduh itu. Nah, jadi ini contoh orang muslim yang tidak mencerminkan sikap keislamannya. Seharusnya ketika kita mengaku diri kita Islam, maka lisan kita jaga. Jangan sampai berkata-kata kotor. Jangan sampai menggunjing orang lain. Begitu pula tangan kita. Jangan sampai kita gunakan untuk memukul orang lain, menampar orang lain. Jangan. Karena ini bertentangan dengan agama Islam. Bahkan ada satu kisah ini. Bahwasanya dahulu ada seorang sahabat namanya Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ini ceritanya adalah seorang sahabat yang dia itu benar-benar ingin mencari ilmu kepada Nabi. Bahkan beliau disebut sebagai Ahlus Suffah. Jadi orang yang benar-benar pengen belajar kepada Nabi, meninggalkan kampung halamannya, sehingga apapun ilmu-ilmu dari Nabi langsung beliau ambil. Maka suatu ketika Rasulullah ini kumpul bersama para sahabat. Kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabat, wahai sahabatku, adakah di antara kalian yang mau mengambil beberapa kalimat dariku? Kemudian dari kalimat itu kalian mau mengamalkannya atau mengajarkannya kepada orang lain? Maka seketika yang namanya sahabat Abu Hurairah, karena memang sudah niatnya belajar kepada Nabi, langsung mengacungkan tangan. Saya wahai Rasul, saya siap menerima beberapa kalimat dari engkau dan saya siap juga akan mengamalkannya. Wah ini dia. Ini merupakan sosok seorang sahabat yang tidak tanggung-tanggung. Apapun ilmu dari Nabi, langsung dia ambil, kemudian dia amalkan. Maka Rasulullah langsung memegang tangan sahabat Abu Hurairah, lalu beliau langsung bersabda dan memberikan nasihat tentang 5 hal. Nah ini 5 hal ini adalah nasihat kepada Abu Hurairah, sekaligus juga nasihat kepada kita selaku umat-umatnya Nabi Muhammad. Apa nasihat beliau Nabi Muhammad? Yang pertama, ittaqil maharim takun a'badan nas. Jauhilah perkara-perkara yang haram, maka kamu akan menjadi orang yang paling banyak beribadah kepada Allah. Jadi apabila kita ingin mudah dalam beribadah, maka kita harus benar-benar menjadi orang yang menjauhkan diri dari perkara-perkara yang haram. Maka kadang-kadang ada mungkin di antara kita ketika disuruh ngaji cek malesnya, disuruh sholat cek malesnya, tapi disuruh lihat sinetron apa itu yang di TV yang Amanda Manopo jadi sangat senang, berjam-jam pun melihat TV. Mungkin salah satu sebabnya karena kita belum bisa menjaga dari perkara-perkara yang haram. Jadi ketika kita mau sregep atau rajin beribadah, maka kita harus menjauhkan diri dari perkara-perkara yang haram. Kemudian yang nomor 2, pesan Nabi Muhammad, wardo bima qasamtulak takun aghanan nas. Ridolah
terhadap apapun yang Allah bagikan kepadamu, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Nah, jadi orang kaya ini menurut Allah bukan orang yang banyak mobilnya, bukan yang rumahnya megah, tapi orang yang paling kaya adalah orang yang ridho, qanaah terhadap pemberian dari Allah. Jadi meskipun kita diberi uang pas-pasan, maksudnya pas butuh pas ada. Jadi mau kondangan pas ada uang, pas mau jalan-jalan pas ada uang. Nah, jadi meskipun kita pas-pasan, tapi kita merasa bersyukur. Nah, itu namanya orang yang paling kaya. Sebaliknya kalau ada orang yang kaya punya mobil mentereng, rumah mewah, tapi dia kurang terus, wah ini contoh orang yang gak kaya di hadapan Allah. Meskipun katanya orang-orang kaya, tapi kata Allah miskin kamu. Beriin PC makin kurang melulu. Nah, jadi ini yang nomor 2. Yang nomor 3, wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, maka kamu akan menjadi orang mukmin yang sejati. Nah, ini. Jadi orang mukmin dan muslim ini adalah predikat kita. Jadi kalau kita sudah mengaku Islam, bersahadat, maka kita muslim. Kemudian kita tingkatkan, kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat yang rukun iman kita imani, maka kita menjadi orang yang mukmin. Maka orang mukmin sejati, kata Rasulullah, adalah orang yang bisa berbuat baik kepada tetangganya. Nah ini, Rasulullah itu sangat memperhatikan tetangga. Bahkan ada satu ajaran dari Rasul, ketika kita katakanlah membuat makanan. Jadi mungkin kita kan sudah sering masak gitu. Ada masak soto, masak kelakonceh katanya orang Madura. Katanya Rasul bagaimana? Perbanyak kuahnya. Untuk apa? Untuk nanti dibagikan kepada tetangga-tetanggamu. Nah ini ajaran Rasul. Jadi kita itu jadi orang jangan cerek-cerek itu. Jangan jadi orang yang pelit, jangan. Jadi ketika kita masak, perbanyaklah kuahnya. Tapi aslinya bukan hanya kuah, cukup dia. Banyak kuah orang beri kuah melolo. Jadi harus ada ikannya lah. Nah, jadi untuk dibagikan kepada tetangga kita. Berbuat baik kepada tetangga itu adalah contoh orang mukmin yang sejati. Kemudian yang nomor 4, pesan Rasul, wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik takun musliman. Cintailah manusia seperti halnya engkau mencintai dirimu sendiri, maka kamu akan menjadi orang muslim yang sejati. Nah ini yang cocok dengan topik kita. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang muslim yang sejati, cintailah manusia seperti halnya engkau mencintai dirimu sendiri. Bagaimana? Contoh yang paling mudah. Kalau kita dicubit, pasti sakit. Betul ya? Jadi kalau kita dicubit sakit, maka kita tidak mau mencubit orang lain. Kenapa? Karena sakit juga pasti mereka. Kalau kita dipukul, kita sakit, maka kita tidak akan memukul orang lain karena kita tahu kalau diri kita dipukul, kita pasti akan merasakan sakit. Maka begitu juga kalau kita menjadi orang muslim yang sejati, jangan sampai kita mencemooh orang lain. Jangan sampai kita berkata-kata kotor kepada orang lain. Jangan sampai kita menggunakan tangan kita untuk melakukan kekejaman kepada orang lain. Jadi ini pesan Rasulullah yang nomor 4, cocok dengan tema kita hari ini, Muslim sejati, penebar rahmat ilahi. Kemudian yang nomor 5, pesan Rasul, wala tuksirid dohik, fa inna kasrotat dohik tumitul qalb. Jangan banyak-banyak tertawa, karena banyak tertawa itu dapat mematikan hati. Boleh tertawa tapi biasa-biasa aja, jangan sampai terbahak-bahak. Nah itu nanti akan mengakibatkan hati kita mati. Jadi ini pesan Rasulullah kepada sahabat Abu Hurairah. Sehingga ini juga pesan kepada kita, salah satu poinnya yang nomor 4, ketika kita ingin menjadi seorang muslim yang sejati, maka kita harus mencintai manusia seperti halnya kita mencintai diri kita sendiri. Bahkan kalau kita membaca Al-Quran, di Al-Quran itu ada ayat mulai dari ayat 10, 11, 12, 13 di dalam surat Al-Hujarat.
itu menceritakan tentang bagaimana kita beretika dalam kehidupan bermasyarakat. Nah inilah bagusnya Islam. Jadi Islam itu bukan hanya mengajarkan kita sholat, haji, tidak. Tapi juga di dalam Al-Quran banyak sekali ajaran-ajaran agar kita bermasyarakat, bermuamalah yang baik. Salah satunya ini, di dalam surat Al-Hujurat ayat 10 sampai 13, 4 ayat. 4 ayat ini mengajarkan kepada kita agar kita bisa beretika yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Di sana mungkin jenengan nanti bisa membaca, diawali dengan ayat bahwasanya innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Kemudian dilanjutkan bagaimana agar kita itu tidak saling memperolok-olok antar satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena boleh jadi orang yang kita perolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Meskipun kita melihat ada orang kok suaminya kurus, istrinya lempok, tapi kita tidak usah memperolok-olok. Mungkin itu karena sudah takdir. Jadi nanti jadi angka 10. Suaminya kurus, istrinya lempok. Tapi jangan kita olok-olok. Karena boleh jadi meskipun suaminya kurus, istrinya lempok, tapi nanti anak-anaknya menjadi anak-anak yang hafid Al-Quran. Kemudian anak-anaknya sampai kuliah ke luar negeri, ke Mesir, subhanallah itu. Jadi intinya jangan sampai memperolok-olok. Kemudian di ayat selanjutnya Allah juga mengajarkan kepada kita agar kita jangan mencela orang lain. Jadi ketika kita mencela orang lain berarti kita mencela kepada penciptanya. Siapa pencipta manusia? Ini Allah. Contohnya ada orang hitam, jeleng orang, tak usah. Itu berarti kita menghina Allah juga, karena itu adalah ciptaan Allah. Sudah, kita terima saja karena itu adalah ciptaan dari Allah. Kemudian jangan kita juga mencela, yang nomor selanjutnya, kita jangan memanggil dengan perkara-perkara atau gelar-gelar yang tidak enak. Contohnya ada orang hidungnya mancung ke dalam. Mancung ke dalam ini pesek kata-katanya. Pas kita bilangin, hei pesek, jangan. Itu berarti kita memperolok-olok orang. Kemudian kita memberikan lakop atau gelar yang kurang enak. Atau bahkan kita bilang kepada orang, karena orang itu dianggap tidak sejalan dengan kita, kamu kafir kamu. Waduh, kenapa kok kafir? Tidak sesuai dengan ajaran saya. Wah, ini jangan. Wong orang Islam saja, para wali, para ulama mengislamkan orang Indonesia itu lama. Pas sekarang ada ormas-ormas atau gerakan-gerakan yang moro-moro kafir, kafir emban apa. Jadi gitu ya. Jadi jangan memberikan lakop atau gelar yang tidak baik. Kemudian ada juga selanjutnya jangan mencari kesalahan orang lain. Nah ini. Jadi kita melihat tetangga baru beli mobil baru, malah di motor moler ya. Oleh dari Merse. Nah ini. Pola oleh ngecok. Ini jangan kita istilahnya mencari kesalahan orang lain, bahkan nanti pas kita menggibahkan kepada orang lain, menceritakan. Jadi padahal cerita itu belum tentu benar. Contohnya ada orang tiba-tiba dia sudah kerja tidak begitu lama, moro-moro bisa punya sepeda motor baru. Waduh, kok bisa ya dia punya sepeda motor baru padahal kerja gak sampai sebulan. Paling ini dapat harta lain, harta haram. Jangan. Bisa jadi meskipun dia itu kerja baru katakanlah sebulan, tapi dia bisa beli sepeda motor, mungkin dia awal-awalnya sudah sering nabung. Sedangkan kita punya uang banyak tapi tidak ditabung-tabung, akhirnya nggak bisa beli sepeda motor. Jadi gitu. Jadi selanjutnya juga jangan sampai kita mencari kesalahan orang lain, menggibah orang lain, karena orang yang paling mulia kata Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi intinya nanti kita bisa menelaah surat Al-Hujurat mulai ayat 10 sampai 13 itu adalah etika-etika, ajaran-ajaran dari Allah agar kita menjadi orang-orang yang muslim sejati. Sehingga inilah yang perlu kita praktekkan sekarang. Karena sekarang mohon maaf, banyak sekali gerakan-gerakan.
atau orang yang mengaku menggunakan label-label Islam tapi kelakuannya jauh dari orang-orang Islam. Jadi mungkin kita sudah sering melihat di televisi, di media sosial ada sebuah gerakan, mohon maaf saya sebutkan ini biar kita berhati-hati. Ada ISIS, kalau dari segi namanya kan Islamic State, Islam. Tetapi gerakan-gerakan ini ya Allah, kalau sudah tidak sepaham dengan dia, maka dibunuh ya Allah. Meskipun bapaknya, ibunya, tapi karena tidak sepaham dengan dia, akhirnya dia bunuh bapaknya itu. Naudzubillahi min dalik. Maka ini adalah satu pelajaran bagi kita, khususnya kepada kita dan seluruh anak-anak kita. Kita kalau mencari guru itu harus benar-benar guru yang sanad keilmuannya sampai kepada Rasul. Jadi jangan hanya mencari ilmu-ilmu yang pas-pasan. Jadi kalau paling tidaklah kita berada di pesantren, yang mana pesantrennya itu pendirinya, para kiainya sudah terbukti keilmuannya, maka masukkan anak-anak kita ke pesantren. Terlebih sekarang kan ini sudah memasuki tahun ajaran baru. Jadi sekarang kan anak-anak liburan, nanti entah bulan Juli kalau nggak salah itu mereka akan masuk tahun ajaran baru. Maka ini pelajaran bagi kita, karena memang sekarang yang menjadi target itu ada anak-anak muda. Ini saya sering sampaikan kepada mahasiswa, karena mohon maaf saya ini juga dosen di STAI At-Taqwa. Jadi saya diberi amanah di sana. Kemudian saya juga sering menyampaikan kepada mahasiswa ketika perkuliahan, anak-anak kalian harus hati-hati, karena kalian ini yang menjadi target utama gerakan-gerakan yang mengatasnamakan Islam, tetapi tingkah lakunya jauh dari Islam. Jadi seakan-akan dilabeli atau diberi casing Islami, tapi dalamnya menyalahkan orang-orang yang gak sepaham dengan dia. Menyalahkan, mohon maaf ini, menyalahkan tahlilan, dianggap bid'ah. Karena bid'ah maka dolalah finnar katanya. Kemudian menyalahkan orang yang sholawatan, kemudian menyalahkan pokoknya lah tradisi-tradisi. Padahal tradisi di Indonesia ini adalah tradisi yang tidak ada satupun yang bertentangan dengan syariat Islam. Kenapa? Karena yang membuat adalah para ulama yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus berhati-hati, khususnya kepada anak-anak muda. Silahkan kalian mencari pendidikan, tapi berhati-hatilah siapa guru kita, karena dikhawatirkan ketika kita salah mencari guru, maka nanti yang menjadi korban adalah kita. Karena kita mungkin ilmu agamanya dangkal, kemudian kita masuk ke sebuah lembaganya itu berlabelkan Islam, tetapi di dalamnya ajaran-ajarannya menyalahkan ini dan itu, maka ini menjadi bahaya bagi kita. Jadi maka ini perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, agar jangan sampai mudah menyalahkan orang lain. Jadi ciri-cirinya gini, kalau ada orang Islam yang mengaku dia paling benar sendiri, kemudian yang lain salah, wah ini sudah hati-hati, jangan diikuti. Tapi kalau kita mau kepada para ulama, para kiai, yang mereka itu tasamuh, artinya toleransi, mungkin karena ada perbedaan madhab, tidak jadi masalah. Tidak langsung pas menjudge, saya benar, kamu salah, kamu kafir, saya Islam, saya surga, kamu neraka, yang surga kedibian. Jadi gitu yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita, agar kita juga berhati-hati kepada media-media sosial yang seakan-akan itu labelnya Islam, tetapi di dalamnya itu menggerogoti Islam. Jadi mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan sebagai materi awal untuk sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin nanti bisa dilanjut dengan pertanyaan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Kami sarankan. Baik, terima kasih untuk Ustadz Fitri Nur Hidayat MPDI untuk sore hari ini ya. Luar biasa sekali untuk tema hari ini Sobat Pasopati ya, bagaimana kita bisa
banyak sekali mengambil pelajaran dari apa yang sudah Ustadz sampaikan tadi tentang bagaimana kita menjadi seorang muslim sejati penebar rahmat ilahi, yang maksudnya adalah bagaimana cara kita berkelakuan sehari-hari seperti itu ya, apa saja yang harus kita lakukan, dan semua itu berpegang pada apa yang sudah diajarkan oleh Nabi kita gitu ya, Rasul Agung kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Dan banyak sekali hal-hal yang memang sudah dicontohkan dan bisa kita lakukan untuk sehari-hari Sobat Pasopati. Nah Sobat Pasopati dimanapun Anda berada, untuk sore hari ini yang sudah tergabung bersama kami lewat jalur WhatsApp di 082139412904 dan sudah memberikan beberapa pertanyaan ya yang sudah masuk sembari kita mendengarkan paparan atau ceramah tadi dari Ustadz Fitri Nur Hidayat MPDI. Nah salah satu pertanyaannya adalah, Ustadz, bagaimana jika kita menghadapi orang-orang yang terus-menerus menebarkan kebencian kepada kita, Ustadz? Tadi kan dijelaskan bahwa setidaknya ada beberapa contoh dari Nabi Muhammad bahwa kita memang harus memiliki hati yang ikhlas dan sabarnya luar biasa seperti itu ya Ustadz ya. Sedangkan kadang di dalam kenyataan di lapangan gitu Ustadz, bahwa memang ada beberapa orang yang dengan sengaja kadang terus-menerus menebarkan kebencian kepada kita seperti itu. Tapi kita tahan dulu Ustadz, kita break dulu sejenak sebelum kita lanjut untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk, sambil kita tunggu lagi mungkin ada pertanyaan lain yang menyusul sehingga bisa kita jawab menjadi satu kesatuan seperti itu. Baik Sobat Pasopati, jangan kemana-mana, tetap stay tune saja di 99,4 FM Radio Pasopati Bondowoso dan juga live streaming YouTube kita di Pasopati TV. 99,4 FM Radio Pasopati Bondowoso dan juga yang sudah tergabung bersama kita di akun YouTube kita di Pasopati TV. Dan sore hari ini masih dengan Jendela Islami Sobat Pasopati dan Arantika Santi yang bertugas, serta masih bersama Ustadz Fitri Nur Hidayat MPDI yang alhamdulillah sore hari ini sudah bersedia bergabung dan tadi sudah sedikit memberikan wawasan terbaru bagi kita ya, masukan dan ilmu-ilmu baru bagi kita tentang bagaimana kita harus menghadapi bukan menghadapi tapi berkelakuan gitu ya, tingkah laku kita, bagaimana kita menjadi seorang muslim yang baik, seorang muslim sejati yang menjadi penebar rahmat ilahi, bahwa seorang muslim yang sejati sejatinya merupakan seseorang yang menebarkan rahmat-rahmat dari sang ilahi. Nah kita lanjut dalam segmen tanya jawab Sobat Pasopati, dan untuk sore hari ini Ustadz sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustadz. Dan tadi kita sudah tanyakan untuk pertanyaan yang pertama ya, bagaimana jika kita menghadapi orang-orang yang terus-menerus menebarkan kebencian kepada kita Ustadz. Sedangkan apakah perlu kita sebagai umat Islam gitu, walaupun kita dibilang harus selalu sabar begitu ya Ustadz, tapi kadang kan sebagai manusia biasa tingkat kesabaran kita kan ada batasnya seperti itu ya Ustadz ya. Sedangkan terus-menerus kita di istilahnya kok nyala-nyala gitu ya Ustadz ya. Jadi dengan secara sengaja seperti itu ya Ustadz ya, menebarkan kebencian kepada kita dalam waktu yang sering seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang yang seperti ini Ustadz? Sedangkan menurut ajaran Nabi memang kita dianjurkan untuk selalu sabar gitu ya, tapi kadang kita juga lupa gitu, bahwa kadang kita juga sabarnya tidak seperti Kanjeng Nabi gitu. Kadang kita masih terbawa emosi gitu. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin ada sedikit tips dari Ustadz Fitri Nur Hidayat pagi hari ini, sore hari ini maksud saya, bagaimana menghadapi orang-orang yang seperti itu. Dan untuk pertanyaan keduanya Ustadz, masih berhubungan sepertinya ya, jika orang tersebut gitu ya, kita sudah sebagaimana kita bisa berusaha untuk membuat hubungan menjadi baik gitu Ustaz, tetapi orang tersebut sama sekali tidak ada niatan untuk kembali baik seperti itu Ustaz. Apa yang harus kita lakukan? Dan ada yang pernah saya juga baca Ustaz dan mendengar ceramah-ceramah dari Ustaz dan Ustazah yang lain gitu ya, bahwa pernah disampaikan bahwa kita
jangankan 1 tahun atau berpuluh-puluh tahun seperti itu Ustaz ya, 3 hari saja tidak bertegur sapa itu sudah tidak boleh dalam Islam seperti itu Ustaz. Nah, bagaimana menghadapi orang-orang yang memang tidak ingin berhubungan baik lagi dengan kita seperti itu Ustaz? Karena memang kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat hubungan menjadi baik gitu, tetapi tidak juga mendapat respon yang positif seperti itu Ustaz. Nah, apakah kita juga termasuk orang-orang yang berdosa seperti itu Ustaz? Karena akhirnya kita jadinya memiliki apa istilahnya musuh atau beban gitu ya Ustadz ya di dunia ini. Dan kemudian yang ketiga Ustadz, tadi disebutkan bahwa memang sasaran dari eh, orang-orang yang mengatasnamakan Islam kemudian memiliki ajaran-ajaran yang sebetulnya menyimpang dari Islam seperti itu. Sasarannya adalah anak-anak muda yang pikirannya sedang dalam masa-masa yang kritis-kritisnya begitu Ustadz ya. Sedang dalam masa-masa yang sangat-sangat penasaran seperti itu ya Ustadz. Ya, betul. Nah, bagaimana menjaga anak-anak kita atau keluarga-keluarga kita yang masih dalam tahap-tahap usia seperti itu Ustadz, agar terhindar dari kelompok-kelompok, sekelompok-sekelompok ajaran-ajaran yang seperti itu. Karena kita tahu memang em, penyebarannya juga cukup cepat dan cukup banyak seperti itu Ustadz ya. Sebagai yang kita tahu juga banyak sekali tiba-tiba sekte-sekte baru, Ya, ajaran-ajaran baru betul. gitu ya, yang ternyata dalam bukti lapangannya pengikutnya cukup banyak sekali ternyata Ustadz, dan itu rata-rata anak-anak usia muda dan orang tua pun juga ternyata banyak sekali seperti itu Ustadz. Silakan Ustadz untuk 3 pertanyaan di atas bisa dijawab untuk sore hari ini. Ya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama, ini bagaimana menghadapi orang yang membenci kita. Nah, jadi gini, memang kita hidup bermasyarakat, memang tak semulus yang kita inginkan. Kadang-kadang ada jurang-jurang terjal, ibaratnya itu. Kita kadang-kadang sudah berbuat baik, ternyata masih ada orang yang membenci kita. Nah, dan ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah itu adalah tiap harinya beliau pasti baik. Kelakuan beliau kepada teman-temannya, kepada sahabat, bahkan kepada orang-orang yang memusuhi beliau. Maka cara yang sering dicontohkan oleh Rasul yang pertama, kita harus menghadapinya dengan penuh kesabaran. Jangan mereka benci pas kita benci. Wah, ini ibaratnya mereka kebakaran, kita kebakaran juga. Akhirnya pas hancur semuanya. Seharusnya ketika mereka kebakaran, maka kita harus yang menjadi air bagi mereka. Jadi kita hadapi mereka dengan kesantunan, dengan penyabaran. Jadi jangan sampai kita lawan kebencian dengan kebencian. Jadi caranya kita tetap menunjukkan akhlak-akhlak yang mulia kepada orang-orang yang membenci kita. Karena pasti ketika kita sudah mau menunjukkan akhlak yang mulia, padahal mereka atau dia itu membenci kita, maka pasti suatu saat dia akan luluh. Iya ya, dia itu tiap hari saya omongin kasar, tapi kok dia ngomongnya halus kepada saya malu saya kepada dia. Dia pasti lama kelamaan dia akan berubah. Nah, inilah contoh dari Rasulullah itu suatu ketika beliau ini kan ketika mau ke masjid pasti ada orang yang meludahi ketika beliau jalan diludahi, jalan lagi diludahi. Ternyata suatu hari Rasulullah ini melihat, loh, kemana orang yang biasa meludahi saya kok gak ada. Akhirnya ada sahabat yang bilang, wahai Rasul, orang yang biasa meludahi engkau sekarang lagi sakit. Oh ya sakit, ya udah, sekarang saya akan pulang dulu. Apa yang beliau cari? Yakni beliau mencari bahan makanan, semacam kurma lah. Kalau kalau kata kita sekarang itu kita membawa oleh-oleh untuk orang yang sakit, yang mana orang yang sakit ini adalah orang yang tiap hari meludahi beliau. Datanglah Rasul kepada orang ini, tok tok tok, Assalamualaikum. Ternyata karena orang ini bukan Islam, hanya mendengar, waduh, ini suaranya Muhammad ini. Wah, jangan-jangan dia mau balas dendam. Waduh, saya pas sakit ini. Wah, ini bingung. Jadi dibukakan pintu sama orang ini. Muhammad, ada apa ke sini?
saya ke sini ini ingin menjenguk kamu. Karena saya tadi berangkat ke masjid kok gak ada yang meludahi. Kok tumben gak ada yang meludahi saya katanya. Akhirnya saya nanya, ternyata ada seorang sahabat bilang, kamu sakit, ya udah. Sekarang saya menjenguk kamu, mudah-mudahan kamu cepat sembuh dan bisa meludahi saya lagi. Ini dia. Nah, ini dia. Tetapi ketika melihat akhlak Rasul yang begitu luar biasa, ya Allah, ternyata engkau ini benar-benar orang yang mulia, wahai Muhammad. Saya tidak pantas meludahi kamu. Maka sekarang Muhammad, saya bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Subhanallah. Jadi dia langsung masuk Islam ketika melihat akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya, ketika kita ada yang membenci, tetaplah kita sabar, tetaplah kita santun kepada mereka, sambil lalu kita mendoakan agar mereka itu diluluhkan hatinya, agar kembali memberikan rasa rahmat bagi kita semuanya. Jadi ini untuk yang pertama. Kemudian yang nomor 2 tadi ada orang yang tidak mau berbuat baik, padahal kita sudah berbuat baik, benar. Jadi memang ada hadis Nabi yang menjelaskan bahwasanya la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fauqa thalathi layan. Jadi tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak menyapa, untuk berpisah dengan saudara-saudaranya melebihi 3 hari. Jadi gini, ketika kita itu mungkin ya, karena manusia pasti ada rasa mangkel. Jadi mangkel itu adalah fitrah. Tetapi ketika kita punya rasa mangkel, hanya diberi waktu 3 hari, gak boleh lebih. Nah ini, contohnya kita punya mangkel kepada orang, karena memang fitrah manusia mangkel, sudah kita dem-dem sendiri, kita adem-ademkan di rumah masing-masing, jangan sering ketemu dia dulu, maksimal 3 hari, baru kita nanti akan menyapa dia lagi. Jadi intinya, boleh orang itu mangkel, tetapi jangan sampai melebihi 3 hari. Tetapi alangkah baiknya kita jangan sampai mangkel kepada orang lain. Jadi meskipun dia berbuat apa saja, kita dahulukan rasa maaf kita. Kita dahulukan rasa kasih sayang kita kepada dia, itu jauh lebih baik. Tapi ketika kita sudah cek sakitnya hatinya, kalau katanya Ayu Ting Ting kan, sakitnya tuh di sini. Nah, jadi sakitnya tuh di sini, cek sakitnya. Iya. Tapi ya jangan sampai lama-lama lah sakit. Paling tidaklah 3 hari. Jadi kalau 3 hari itu batas maksimal sudah. Jadi terus kita menebarkan kasih sayang kepada orang lain. Jadi ketika ada orang yang kayak gitu, terus aja. Jadi meskipun ada orang yang tidak mau silaturahmi kepada kita, padahal kita sudah sering silaturahmi kepada dia, maka kita terus saja silaturahmi. Suatu saat dia pasti akan luluh hatinya. Luluh hatinya, pasti dia akan menyapa kita, akan ngobrol lagi dengan kita. Maka intinya kita harus memberikan akhlak-akhlak yang mulia kepada mereka. Dan ada hadis Nabi lagi, lanjutannya hadis ini, wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Nah ini, apabila ada 2 orang gitu ya, dia tidak nyapa, ternyata sebaik-baik di antara 2 orang itu adalah orang yang pertama kali nyapa dengan salam. Contohnya ada orang soccer tidak nyapa, ternyata sama-sama saling menyalahkan, kamu, dia yang salah bukan saya. Kemudian yang satunya juga sama, saya benar, dia yang salah. Tapi orang yang paling baik kata Rasul adalah yang pertama kali menyapa. Tiba-tiba ketemu dengan jalan, assalamualaikum, atau kalau bahasa gaulnya, halo bro. Nah, jadi gitu sudah. Menyapa dulu itu jauh lebih baik daripada kita terus-terusan tidak menyapa. Jadi ini berkaitan dengan pertanyaan yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, ini memang gerakan-gerakan yang mengatasnamakan Islam. Nah ini memang yang harus kita waspadai. Khususnya ini biasanya yang menjadi target utamanya adalah anak-anak muda yang masih mencari jati diri. Betul. Darah muda, katanya. Darahnya para remaja. Masih panas-panasnya darah muda ya, Ustaz. Jadi seakan-akan ayah harus mencari Islam yang benar. Iya. Dari Islam yang benar apa salah? nyari ustadz sih salah. Akhirnya terjadi dia pun menjadi orang yang salah. Maka satu yang perlu kita beri pelajaran, yang pertama kita harus didik anak kita dimulai dari rumah tangga. Ayah, ibu harus benar-benar bisa mengajarkan bagaimana Islam yang rahmatan lil alamin.
Jadi bukan Islam yang keras, bukan Islam yang ini salah, jangan. Kita Islam yang rahmatan lil alamin. Meskipun ada yang salah, kita perbaiki dengan cara yang santun. Nah, jadi gitu. Ayah ibu sebagai orang tua, madrasatul ula di rumah tangga kita ajarkan. Kemudian yang nomor dua, nanti kita harus memasukkan ke lembaga-lembaga pendidikan, yang mana lembaga pendidikan itu benar-benar mengajarkan Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Wah, Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi jangan hanya melihat label-label Islam. Mohon maaf, ini memang banyak sekali lembaga-lembaga yang menyatakan dirinya Islam, tapi lama-kelamaan anaknya itu pas membenci orang tuanya. Ini saya mendengar kisah dari beberapa orang ini. Awalnya anaknya itu hidup bersama bapak ibunya, menjadi anak yang soleh. Kemudian ikut acara-acara bapak ibunya. Kemudian suatu ketika dia pas mondok. Ternyata pondoknya ini pondok yang kurang tepat. Mohon maaf ini. Jadi sekarang itu banyak sekali pondok-pondok pesantren yang labelnya Islam, tapi ajaran di dalamnya itu kurang islami. Apa kurang islaminya? Dia itu mengajarkan kalau bapak ibu kalian di rumah salah, salahkan mereka. Kalau mereka tidak mau, kita harus pergi dari mereka. Itu. Nah, ini yang kita harus berhati-hati. Jadi banyak sekali orang itu yang masukkan anaknya ke pesantren, ke lembaga pendidikan karena salah. Akhirnya selama di pesantren itu digodok dengan pendidikan yang berbeda dengan ibu bapaknya. Akhirnya menyalahkan, pulang-pulang bilang, bu, empian salah bu tahlilan nih kak, empian salah sholawatan nih kak, bid'ah nih kak bu, jangan siapa jong. Akhirnya bertengkar sudah. Kalau sudah bertengkar, akhirnya karena kata gurunya, berarti ibu saya ini tidak mau saya beri syiar Islam. Udah bu, kok mau dia tak peduk tak boleh ya. Nah, ini yang bahaya. Makanya kita sebagai orang tua harus berhati-hati mencari lembaga. Caranya bagaimana? Kita bertanyalah kepada tokoh-tokoh masyarakat kita. Jadi tokoh-tokoh Islam yang ada di Bondowoso kalau sekarang ini. Jadi para kiai bertanya, kira-kira pesantren mana kiai yang cocok untuk anak saya? Pasti kiai itu akan memberikan arahan kepada pesantren yang benar-benar mengajarkan Islam rahmatan lil alamin, bukan hanya labelnya pesantren ataupun lembaga pendidikan, tapi di dalamnya menggerogoti anak-anak kita. Jadi itu. Jadi lembaga pendidikan ini yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3 adalah masyarakat atau lingkungan. Nah ini kadang-kadang banyak juga lembaganya sudah baik, orang tuanya sudah mengajarkan kepada kebaikan, tapi ternyata masyarakatnya atau teman-temannya dia berteman kepada orang-orang yang mengajak kepada hal-hal yang kurang baik, maka biasanya anak ini akan ikut-ikutan mereka. Sehingga yang menjadi PR besar bagi kita sebagai orang tua, kita harus benar-benar bisa mendidik anak kita agar mereka itu benar-benar bisa mengamalkan Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang penuh dengan kedamaian, bukan keras, bukan sedikit salah, sedikit bid'ah, bukan, tapi adalah Islam yang penuh dengan kedamaian. Kalau seandainya memang ada perbedaan, sudah. Perbedaan jikalau memang itu hal-hal yang furu'iyah, karena mereka itu sudah punya mazhabnya masing-masing, sudah, jangan kita permasalahkan. Kalau seandainya memang ada orang yang salah, maka kita perbaiki dengan cara yang santun. Contohnya, ada anak usia SMA, dia sudah mabuk-mabukan, sudah main judi. Jangan langsung kita bilang, bu Andre main judi, kafir bener, susah. Kita ajak dengan cara yang santun. Ayo nak, yuk daripada kamu mabuk-mabukan, minuman keras, ayo saya ajak. Diajak pengajian, meskipun awalnya memang berat, tapi jikalau lama-kelamaan, jikalau kita beri hal-hal yang santun, maka insya Allah nanti yang awalnya mereka itu tidak mau kepada agama Islam, maka dia itu akan beralih kepada agama Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi mungkin itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan terkait dengan beberapa pertanyaan. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah. Amin. Diberikan hidayah, anak-anak kita benar-benar menjadi anak-anak yang soleh-solehah, sehingga kita semuanya benar-benar bisa mengamalkan ajaran Islam secara utuh, yakni ajaran Islam yang bukan hanya hablum minallah,
tapi juga hablum minan nas. Karena ada hadis Nabi. Nah, ini ada hadis Nabi. Terakhir saya sampaikan. Aktsaru ma yudhilul jannah taqwallah wa husnul khuluq. Banyaknya amalan yang bisa memasukkan kita ke surga adalah dua hal. Taqwallah ini adalah simbol hablum minallah wa husnul khuluq. Perilaku yang baik ini adalah simbol hablum minallah. Jadi intinya kalau pengen masuk surga, hablum minallah baik, hablum minannas juga baik. Itu sudah kuncinya. Gampang, tapi sulit untuk dilaksanakan ya. Tapi mudah-mudahan kita semuanya diberikan hidayah untuk bisa melaksanakan itu semuanya, sehingga kelak kita akan dikumpulkan kembali di surganya Allah bersama sang Rasul, uswatun hasanah bagi kita, yakni baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, terima kasih Ustadz Fitri Nur Hidayat MPDI yang sore hari ini sudah menjawab 3 pertanyaan sekaligus ya. Dan sekaligus tadi sudah memberikan kata-kata penutup untuk Sobat Pasopati yang sudah tergabung bersama kami di Jendela Islami untuk hari ini, sore ini di Pasopati FM 99,4 dan di live streaming YouTube kita di Pasopati TV. Dan sedikit kita kutip lagi ya, bahwa Sobat Pasopati, kehidupan kita di dunia hanya sementara, dan yang perlu kita lakukan sebetulnya hanya berpegang teguh pada apa yang sudah kita punya ya, baik itu di Al-Quran dan juga yang sudah diajarkan oleh Nabi kita, bahwasanya dalam menjadi muslim sejati penebar rahmat ilahi ada 2 hal yang perlu kita pegang, yaitu hubungan yang baik dengan Allah dan juga dengan manusia, hablum minallah dan juga hablum minannas. Mudah-mudahan Sobat Pasopati untuk pertemuan kita sore hari ini di Pasopati TV maupun di 99,4 FM Radio Pasopati yang terangkum dalam kegiatan atau segmen yang hadir setiap hari Jumat jam 4 sore, Jendela Islami yang bekerja sama dengan lembaga dakwah dari Nahdlatul Ulama Bondowoso yang alhamdulillah bersedia untuk menghadirkan narasumber-narasumber terbaik mereka untuk ikut berbagi ilmu bagi kita ya, dan menambah wawasan bagi kita supaya menjadi orang yang lebih baik. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan banyak sekali hidayah dan juga manfaat dari seluruh ilmu yang telah diberikan oleh Ustadz Fitri Nur Hidayat MPDI sore hari ini. Amin. Terima kasih sekali lagi Ustadz untuk hadirnya sore hari ini di Pasopati TV. Semoga Allah membalas semua apa yang sudah Ustadz ikhlaskan untuk datang hari ini. Dan saya Arantika Santi, Sobat Pasopati beserta seluruh kru yang bertugas sore hari ini mohon pamit undur diri. Kami memohon maaf bila mana ada kekurangan kesalahan dalam penyajian, dan jangan lupa bahagia karena bahagia adalah salah satu kunci sehat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.